Halo, kembali lagi di podcast Kata Kabar Kita. Oke, bersama saya Nabila Fatimah Jahro. Bersama saya Banur Bagas Ainur. Oke, ini kita kedatangan dua orang penting nih Kak. Dari Ketua Hima Farmasi dan juga Ketua Umum Maraja. Ada siapa Kak? Ada Kak Iva. Halo Kak Iva. Halo Kak Silam. Oke, kira-kira kalian nih kesibukannya itu apa sih? Akhir-akhir ini tuh. Mungkin dari Kak Silan dulu. Sekarang sibuk apa? Ngurusin apa? Nggak sibuk pengangguran. Wow. Ya, selain ngurus farmasi ya mungkin sebutannya apa? Sebagai ketua IMA, selain itu pastinya mahasiswa kuliah ya, pastinya itu kuliah. Kalau farmasi kan lumayan full tuh. Nah di sisi lain saya juga bekerja gitu. Itu bagi waktunya gimana sih? Nah itu banyak banget orang yang bertanya bagaimana sih Kak bagi waktu, Kak kan kuliah, kerja, terus ketua HIMA. Nah saya sendiri pun kesusahan ya, rada wah ini kok tiba-tiba menjadi ketua HIMA, padahal saya kerja, saya juga kuliah, harus balance semuanya. Nah itu saya sebisa mungkin salah satu atau nanti ditiadakan gitu loh. Misal barengan nih, ada kuliah, kerja, sama organisasi. Saya bisa mungkin membagi waktunya itu rata. Jadi ada yang saya tinggal, tapi nggak saya tinggal sepenuhnya, tapi tetap separuh perjalanan gitu lah, separuh perjalanan saya tinggal, saya buat aktivitas lainnya gitu. Lumayan. Ivana gimana? Ya, apakah sama sambil kerja juga atau ada kegiatan lain? Sama sih Kak, kurang lebihnya ya seperti itu, masih sama. Seperti itu ya? Ya seperti itu, sama. Udah jelasin sama Kak Silan. Ya sama. Kalian kan kerja, kuliah, ngurusin UKM, ngurusin HIMA, itu kan sangat sibuk sekali ya. Tidak ada waktu untuk istirahat kan? Iya. Itu gimana? Maksudnya istirahat itu kapan gitu loh? Istirahatnya sebisanya. Ada nggak kayak healing atau apa gitu biar pikirannya tuh nggak fokus ke sekolah aja gitu? Pasti ada sih ya Kak. Ada. Kalau Apa enggak kita biasanya apa? stres. Biasanya ngapain ya? Kamu ngapain enggak? Kalau aku pribadi free-nya kan pas weekday, pas weekend ya, pas hari Minggu. Nah itu aku manfaatin untuk liburan, entah pergi atau olahraga gitu. Wis olahraga apa tuh? Kalau kita kan Gen Z ya Kak, Iya. sukanya kan nongkrong gitu kan Nongkrong, sama ngopi. teman-teman. Wah, KPKP ya? Iya. ya. Sebisa mungkin ya kalau nggak sibuk hari Ahad, biasanya itu ya ngumpul-ngumpul sama temen gitu. Saya kan bisa ngehilangin ini ya, stres juga. I see. Kira biasanya liburannya itu kemana sih kalian? Apakah memuncak? Aduh, pantau nih IG, pantau story aja. Enggak, malah scrolling. Kalau Kak Ivana, oke, sebenarnya hima farmasi umku itu apa sih Kak? Siapa sih yang nggak tahu ya Mama? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Apa ya? Apa ya, himpunan mahasiswa ya, pastinya himpunan mahasiswa farmasi tiap prodi, karena farmasi sendiri kan punya fakultas sendiri, jadi emang cuma berdiri sendiri fakultas sama prodi. Tapi kalau Himafar itu tetap di bawah prodi, bukan fakultas gitu. Terus yang bedain Hima Farmasi dari Hima-Hima yang lain tuh apa sih? Aduh. Unggulannya atau apa ya? Pastinya beda ya. Apa tuh? Beda banget Apa kan. tuh? Apa tuh? Nanti ya dilanjut aja. Pokoknya yang bedakan itu bisa dilihat karena Hima Farmasi itu aktif, banyak brokeran, terus sering apa ya, sering terlibat kolaborasi seperti ini kan contohnya, terus kolaborasi dengan hima-hima lainnya gitu. Jadi lebih dikenal aja di masyarakat umum. Kalau Maraja ini apa sih Kak Iya, sebenarnya? kita juga pengen tahu nih dari UKM Maraja itu ya. UKM Maraja itu gimana? UKM Maraja itu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang pers atau jurnalistik. Nah biasanya itu kayak nulis berita, terus fotografi sama videografi, terus contohnya ini podcast kayak gini guys. Jadi kalau kalian yang mau atau yang berminat di bidang kayak gini, boleh join di UKM Maraja. Di Maraja itu kayak ada
bagian-bagian tersendiri atau enggak Kak? Atau semuanya tuh bisa jadi satu? Oh, ada. Kan kita sesuai ini ya, minat dan bakatnya. Kalau seumpama pengen ngembangin nulis gitu ya, kayak mau bikin artikel, berita, maksudnya ke departemen redaksi. Kalau mau kayak bikin podcast ini tentang videografi, terus fotografi, maksudnya di departemen multimedia. Terus ada lagi tuh yang bagian editing. Biasanya dia tuh kayak ya ngedit video ini nanti, terus bikin layout di IG. Nanti kita belajar tentang itu. Sama yang satu itu ada di departemen komunikasi marketing, itu yang biasanya kayak ngajuin proposal. Nah, itu yang di situ. Berarti totalnya ada 4 departemen ya tadi? Iya, betul. Kalau dari Mapar sendiri itu ada bagian divisi-divisinya nggak sih? Iya, Ada berapa itu? Pasti lebih dari 4 dong. Kalau di Mapar sendiri ada 7 divisi sama 1 BPH. BPH seperti yang diketahui kan ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Kalau di Mapar itu ada 7. Salah satunya 7-nya ada internal, terus eksternal, ada riset. Riset itu divisi baru. Jadi baru tahun ini, periode sebelumnya itu belum ada. Terus ada divisi Pengmas, Pengabdian Masyarakat, terus ada Danus, ada Medcom, sama ada Kastrat tentunya. Itu tugasnya beda-beda Kak. Itu tugasnya Beda-beda. ngapain aja sih? Beda-beda. Kalau di internal sendiri ya, karena internal lingkup dalam itu lebih ke membaur sama anggota Himafar, terus menjembatani antara anggota Himafar dengan mahasiswa farmasi, terus sama Kaprodi sama dekan gitu, yang menjembatani mahasiswa dengan atasan. Terus eksternal seperti katanya ya, istilahnya kan eksternal, luar, yang berinteraksi dengan luar, kayak kita kerjasama dengan kampus lain, studi banding, kunjungan industri itu juga bisa. Sama lagi nih ya, banyak nih ya udah disebutin. Tadi yang baru Kak, yang baru. Oh, yang baru riset. Penjelasan sedikit sih, Himafar itu udah 3 periode ini. 2 periode lalu emang belum ada. Nah, yang periode ini itu ada riset dan keilmuan. Kenapa sih ada riset dan keilmuan? Karena alasan pembentukan riset ya, yang pertama itu biar kita Himafar itu bisa misal ada kegiatan workshop, ada kegiatan pengmas, itu bisa up di media sosial umku, kayak di berita umku itu loh. Nah itu kan perlu jurnalis tuh, nah makanya buat riset. Jadi riset itu yang mengurus tentang artikel-artikel hasil program kerja yang telah terjadi gitu, biar nanti bisa di up di web umku, berita umku gitu, biar lebih dikenal aja sih. Tantangan terbesar apa sih Kak Ivana yang didapat itu selama di Maraja itu? Tantangan terbesarnya itu kompak sih Kak, antar anggota. Kayaknya semua organisasi itu masalahnya itu di anggota ya, kalau nggak kompak itu nggak bisa jalan. Ada nggak tantangan lain? Yang penting solid gitu. Ya, Kalau benar. dari Mapar gimana? Itu kan banyak sekali ya, di divisinya 7. Terus itu gimana tuh? Nah itu dalam sebuah organisasi ataupun komunitas paling penting emang komunikasi ya. Kalau komunikasi nggak jalan semua hancur. Misal gini nih, ketua udah gacor, anggotanya malah enggak. Anggotanya gacor nih, ketuanya enggak. Nah itu yang sulit Kak. Sebagai ketua juga nggak gampang banget ya, gampang susah, bener-bener ngatur anggota, harus merangkul satu sama lain. Gimana sih biar memajukan organisasi, bagaimana sih cara menggerakkan bisa bergerak bareng, itu yang susah ya. Soalnya kan kita ketua sendiri itu nggak pengen kita jalan sendiri, Nah, pengennya jalan bareng-bareng, kita Bareng-bareng. berproses bareng gitu loh. Betul. Jadi kalau anggotanya lebih sukses dari ketuanya, kita kan seneng gitu loh, ikut seneng. Contohnya kemarin kayak kalau kita biasanya ngeser-ngeser lomba gak sih Iya, Kak? Sama ya. Nah kalau ada anggota yang ikut kita sepi peminat tuh kan juga ya kayaknya. Nah, itu tak lihat-lihat mereka tuh lebih mementingkan akademik di kuliahnya. Alasannya tuh gini, takut Kak, takut nggak bisa bagi waktu, takut nanti tugasnya numpuk Kak, nanti nggak bisa ngerjain tugas. Kalau ikut organisasi atau KM nanti malah nggak bisa bagi waktu, keteteran kuliahnya gitu. Mereka tuh punya ketakutan di situ, dan itu membuat di organisasi sama UKM juga was-was dong. Kita nggak punya anak baru, nggak punya penerus periode.
Nah, susahnya di situ. Siapa yang mau join? Siapa yang akan jadi penerus kalau tidak ada yang masuk anggota baru gitu. Kalau Kak Ivana sendiri gimana? Gimana aja? Menanggapi itu? Iya, kurang lebihnya sama ya Kak. Tapi ya gimana caranya kita cari penerus kita gitu loh. Contohnya kalau di Maraja, alhamdulillahnya kan kita bergerak di bidang media ya. Jadi emang tantangannya itu kayak gimana dia udah minat, gimana kita caranya ngembangin itu supaya dia tuh bisa selalu aktif gitu. Enggak cuma FOMO doang. Soalnya sekarang zamannya Kebanyakan gitu, FOMO. Gen Z ya. Ikut-ikutan, temanku ikut UKM ini, ikut hima ini, Iya, aku ikut ikutan. gitu. Setelah ikut sudah wawancara, terus keterima, terus habis itu ngilang, nggak tahu gimana, Benar. kemana dia. Kalau di Maraja sendiri tuh tadi kan jurnalistik ya. Iya. Itu rata-rata yang join itu orang yang udah tahu jurnalistik banget atau ada yang baru terjun gitu Kak. Karena kepo tadi. Wah, banyak banget yang baru terjun ya, kayak nggak tahu kita loh Kak, kayak nulis berita itu gimana, kayak paragraf pertama itu apa yang ditulis gitu. Kan pada kayak takut ya, kayak aku belum bisa kok Mbak, aku belum pernah ikut pelatihan jurnalistik kayak gimana. Nah, nggak apa-apa ya guys, nanti kita ajarin gitu. Nanti kita ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar, nanti ada tingkat lanjut supaya bisa gitu loh. Jadi nggak harus orang yang benar-benar paham ya. Nanti kita belajar. Kalau dari Himafat kan banyak divisinya ya. Dan itu seleksinya tuh kayak gimana sih untuk memasukkan orang ke divisi masing-masing biar cocok dulu? Oh, oke. Ini aslinya rahasia sih. Ini rahasia BPH, tapi tidak apa-apa lah. Jadi kalau di Mafar sendiri itu kan prosesnya ada seleksi berkas-berkas sama wawancara ya pastinya. Nah, wawancara pun mereka ngisi berkasnya itu misal si A ngambil divisi internal. Tapi waktu diwawancara kok si A ini lebih cocoknya ke divisi eksternal ya. Nah, kita mikirnya gitu. Jadi memang mohon maaf sekali sih kalau dari yang pendaftar di Mafar itu nggak sesuai sama pilihan pribadinya, tapi diubah karena kita lihatnya oh ternyata orang ini setelah diwawancara itu lebih cocok ke divisi ini gitu. Jadi kita lihat dari pengalamannya itu apa, terus cara bicaranya itu peminatannya itu apa gitu. Melihat dari potensinya itu Iya, ya. potensi. Backgroundnya kalian tuh kayak gimana sih kok bisa jadi ketua ini loh? Gimana ceritanya? Apakah dari dulu emang join organisasi, OSIS atau eskul lain gitu pas sekolah? Kalau dari Kak Suna sendiri gimana? Aduh, nggak tahu tiba-tiba jadi ketua. Aku juga bingung. Awalnya tuh dia tuh udah, aduh jangan aku karena mikir juga kan, duh kerja kalau jadi ketua mesti lebih banyak kan, nggak mungkin ketua ninggal kan, nggak mungkin, harus selalu mendampingi. Jadi aduh dalam hati, aduh kok ini perasaan kok gak enak ya, kayaknya jadi deh ternyata hasil voting. Jadi kalau di Mafar kan voting waktu kongres dan pemilihan ketua sekalian. Nah waktu voting udah jadi ketua terus sedih dong, aduh sedih, terharu, seneng, tapi ya ada gak senangnya juga. Tapi ini udah berjalan ya ada senangnya juga sih, banyak senangnya kok. Tapi dulu ikut OSIS atau apa gitu? Kalau OSIS ya, Jadi terus apa? apa? Jadi apa? Jadi si keranian sih. Keren sekarang Iya. Terus ada di SMK itu ada IPNU tingkat sekolah itu jadinya sekretaris. I see. Kalau Kak Ivana gimana? Kalau aku malah dulu nggak seikut organisasi, tapi dulu aku tuh lebih milih ekstra Kak. Milih ekstra dulu itu aku pernah ikut jurnalistik juga SMP. Oh di SMP. Iya, udah minat ya dari SMP itu jurnalistik. Terus aku dulu tuh ikut ekstranya tuh malah tenis meja. Jadi jadi nggak ini ya, nggak kayak organisasi gitu loh. Soalnya dulu kan aku lebih ke fokus kayak akademik, tapi setelah lulus SMA itu aku di dunia kuliah ya, itu kayak organisasi itu membuka kayak pikiran kita lebih. Terus aku punya pertanyaan Kak. Kamu Kak Silan kan farmasi, Kak Iva kan dari matematika ya? Iya. Nah, jurusan kalian itu sama minat kalian itu nyambung gak sih? Siapa nih? Siapa dulu? Kak Ivana dulu.
Kayaknya nyambung sih muka-mukanya, muka-muka matematika banget. Ya Iya aman ya kan? Kenapa? Ada angkanya. terbayang kalkulator. Ini ya dulu itu aku tuh pas milih kuliah nggak mau yang banyak baca, soalnya nggak terlalu suka Suka baca, baca, oke. suka ngitung. Jadi aku milih jurusan yang mending ngitung daripada membaca gitu. Tapi aku udah minat di umku ya, jadi udah lihat-lihat nih yang kayak yang cocok buat aku itu di matematika. Karena udah minat ya. Iya udah minat. Kalau Kak Sila sendiri gimana? Aku nerusin aja kan dari SMK, kebetulan SMK-nya farmasi ya, terus lanjutin lah kuliahnya farmasi gitu aja. Nah, peran orang tua kalian terhadap pemilihan jurusan itu gimana sih? Apakah suportif? Apakah ojo farmasi? Berarti kalian berdua itu kan kemauan sendiri ya, nggak ada yang kemauan orang tua gitu. Kalau dari aku dulu ya, Iya silakan. waktu SMK itu bingung kan mau milih apa, orang tua itu nyaranin kalau bisa SMK jangan SMA. Nah udah nih milih-milih SMK, pertama nggak di farmasi, pertanyaan mau di akuntansi, tapi mikir-mikir depannya wah akuntansi kayak banyak deh. Terus dari kepala sekolah SMP itu pilihin kalau akuntansi ke depannya tuh banyak banget gitu kan lulusan-lulusan. Terus saya pikir-pikir lagi, aduh kayak enggak deh. Terus ayah itu bilang gini, mbak itu loh nyoba kayak tetanggaku kan ada yang farmasi, itu loh yang di apotek apa. Terus aku juga belum ngerti kan farmasi itu apa sih. Terus waktu di SMP pas lah ada sosialisasi dari SMK farmasi, jadi langsung Masuk aja gitu daftar itu ya. Ya alhamdulillah keluarganya juga suportif gitu. Kalau kayak gimana? Kalau keluargaku itu support aja sih kak, apa yang dimau sama anaknya itu yang didukung gitu, asal jangan berhenti di tengah, itu syarat dari orang tuaku. Kalau kamu udah ambil satu jalan selesaiin gitu. Meskipun di tengah-tengah kita kayak ya nangis-nangis itu biasa ya, kayak ya Allah ini gimana ya gitu, tapi ya gak apa-apa, harus selesai gitu, harus lanjut. Pokoknya kalau kamu udah milih ya udah itu lanjutin, itu syaratnya. Nah, selama kalian kuliah ini dan menjalankan organisasi ini, ada kayak lelah, letih, lesu, atau keluhan apa gitu? Ya tadi kan katanya jalanin sambil nangis-nangis. Siapa dulu? Silakan. Oke, lah letih masuk. Aduh, iya emang karena harus bagi waktu, bener-bener bagi waktu. Apalagi kalau kuliah full, bisa ada kegiatan organisasi, ada kerja. Kadang kalau kecapean ya tetap sih. Nangis sih paling. Iya, tumbang. Terus ya salah satu kuncinya itu memang harus jaga kesehatan. Gak usah dipaksa sih kan. Kalau memang udah nggak kuat ya udah tinggal tidur aja. Walaupun kegiatan mepet ya udah deh. Istirahat dulu aja. Istirahat dulu aja. Jangan dipaksa, kalau terlalu dipaksa nanti tumbang. Kalau tumbang malah ribet banget ya. Betul. Nggak bisa ngurusin. Kalau dari Kak Ivana sendiri gimana? Kalau aku pasti ya kak, itu kayak kan kita kan ya kuliah dari pagi, kadang sampai siang, kadang sampai sore. Dari situ kita masih ngurusin organisasi, meskipun kita nggak kayak kumpul, nggak ada rapat apa, pasti kan di grup atau japri, biasanya itu selalu ada tiap hari gitu, nggak ada hari liburnya ya. Terus nanti setelah itu kerja sampai malam, pulang ya udah lemes gitu, udah lemes, udah lelah, belum lagi tugas kuliah, belum Bener. apa. Jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu istirahat, waktu main gitu, biar kita healing. Komunitas masih orang kakek. Nah iya, pasti laporannya itu loh. Gimana kak bisa Masya Allah. Bisa kuat. Kuncinya satu, gak usah tidur aja. Tidurnya minim. Setelah kopi tapi minum aslam. Nah, Gak boleh. Aku masih penasaran sama Hima Farmasi nih kak. apa nih? Itu apa? Hima Farmasi itu kan terkenal ya, itu kayak banyak banget kegiatan, kayak rajin banget, aktif gitu. Nah itu caranya gimana sih? Mungkin nanti bisa jadi contoh untuk hima-hima yang lain. Bagus banget ya pertanyaannya. Nah, kuncinya tuh gini, karena periode lalu juga udah dapet nama ya, jadi diusahakan tiap periode siapapun besok jadi penerusnya ya. Intinya jangan biarkan organisasi itu menurun, tapi
angkatlah organisasi. Kalau nggak bisa naikin organisasi, setidaknya kalian bisa menjaga stabilitasnya tetap gitu loh. Tapi kalau bisa ya meningkat. Nah itu caranya gimana? Kayak kita tuh udah terpressure dari apa ya, sebelum-sebelumnya, kayak dari kita tuh harus lebih dari periode lalu nih, kayak gitu loh, harus ada peningkatan. Masa udah terkenal gini-gini ternyata malah menurun, kan gak lucu juga. Ekspektasi orang kan Nah tinggi itu juga ya pasti. daripada jadi omongan orang, wih awalnya Hima Farmasi gini nih aktif punya kegiatan, masa langsung drop turun kan nggak mungkin. Terus kita kayak terpressure harus bisa gitu. Oh, Hima Farmasi itu baru 3 periode ya kak? 3 periode. Tapi aku pernah dengar katanya Hima Farmasi itu termasuk Hima yang kaya itu. Nah, itu sebenarnya labelnya tuh dari mana sih kak awal mula itu? Bener atau enggak? Iya emang bener, Hima terkaya sih. Itu dari mana ya? Makanya emang banyak periode lalu juga nyebutnya gitu. Dan ternyata waktu kayak apa ya, ada sebuah perkumpulan dengan kemahasiswaan UKM Otom semua, itu juga ternyata kebanyakan tahu kalau Hima Farmasi itu kayak Hima terkaya sama Hima teraktif. Saya sendiri pun bingung loh, kok bisa tahu gitu loh. Tapi emang sih karena mungkin ya melihat orang-orang itu melihatnya dari Hima Farmasi kok banyak kegiatan nih, kan mesti kegiatan mengeluarin uang. Nah itu yang dipikir orang gitu, wah mesti uangnya banyak nih kayak gitu. Emang banyak sih, enggak sih. Amin. Amin amin. Kok bisa mendapatkan label terkaya ini? Kan ada insight kan, itu insightnya dari mana aja sih? Banyak dong. Kalau prokeran pasti kan ada. Ya. Nah, prokeran masuk, terus maksudnya kita ada punya pemasukan sendiri. Nah, pemasukan sendiri itu entah dari uang kas atau dari kegiatan lainnya, sponsorship. Yang danus itu tadi ya kayaknya. Danus paling banyak menyumbang besar. Terima kasih banyak sih pada Danus. Thank you. Kalau Maraja ini kan ini ya, alatnya banyak banget kayak kamera dan lain-lain. Itu tuh dari mana sih sebenarnya? Apakah dari uang kas apa? Itu kita ini ya memanfaatkan fasilitas kampus. Iya. Kampus kan udah punya menyediakan. alat nih, Iya, udah udah menyediakan. menyediakan. Tinggal kitanya aja yang memanfaatkan fasilitasnya. Kita belajar Ya, bareng-bareng. pinter-pinter kita manfaatkan fasilitas kampus. Jika kampus juga welcome juga. Iya. kan? Iya, welcome banget kok. Kayak kegiatan ini kita disupport ini banyak banget ya guys. Oke. Ini kan acara podcast ya, kolaborasi antara Hima Farmasi dan juga Maraja. Mungkin bisa dikasih tahu alasannya kenapa kok bisa ada kolaborasi ini gitu. Mungkin dari siapa dulu, silakan Kak Wafa. Oke. Mungkin ya dari dulu itu di Hima Farmasi di periode pertama, khususnya periode pertama itu memang udah ada podcast, program podcast. Jadi emang narsumnya ya kayak dari dosen umum, kayak bergantian gitu, bergulir dari dosen umum farmasi khususnya. Nah pas lihat ini, wah ini ada Maraja kayaknya baru mau mengangkat podcast juga ya. Iya. Terus Kak Atifa ngajak collab, terus kita oke aja, karena kita sebelumnya juga ada pengalaman di podcast dan ini juga bisa lah digabungkan. Oke, kalau dari Mbak Latifah itu gimana? Kenapa kok bisa langsung Apa namanya? Kan ini ada beberapa organisasi yang bikin acara cuma seremonial doang gitu Kak, kayak nggak ada efek langsungnya ke mahasiswa atau ke kampus gitu. Itu kalau dari kalian tuh gimana sih Kak? Menurut kalian, pendapat kalian? Siapa? Dari Kak Sinan dulu deh. Oke. Kan banyak event. Banyak event. Iya sih, tapi dilihat-lihat ternyata juga masih ada ya yang organisasi seperti itu buat broker yang seremonial aja, kayak misal nih awal bukaan itu kan emang serentak kan, kayak upgrading rakeran itu, terus nanti di tengah-tengah ada broker sepi, di akhir kongres gak serentak. Nah, itu juga masih beberapa ada, mungkin nggak tahu juga. Nah itu sebaiknya dilihat dari itunya sih, SDM penting ya, SDM penting dilihat dari
walaupun ketuanya mau berjalan sendiri, tapi kalau anggotanya nggak mau gerak itu juga susah banget. Ketua udah excited, anggotanya nggak ada, nah itu susah. Jadi mungkin di organisasi seperti itu nggak ada anggotanya, mungkin kekurangan anggota atau nggak ada anggotanya. Jadi mau melakukan prokeran pun susah karena nggak ada yang bisa digerakin. Emang kuncinya itu harus kerjasama ya. Ya, kerja sama. Kalau dari Mbak Latifah gimana? Kalau bisa, kalau organisasi itu kayak tadi ya kak, kayak milih organisasi itu benar-benar dipilih. Nah. Kayak dia itu bisa ngembangin kita apa enggak ngembangin diri kita. Jadi kita juga enggak percuma gitu ya, kayak udah capek-capek ikut organisasi Nah, tapi enggak ada nggak ada. manfaatnya, enggak ada benefitnya buat kita. Terus yang pertama kenali dulu diri kamu itu pengen itu gimana, sukanya apa. Itu juga penting ya. Biar enggak cuma kayak apa ya, kayak ikut-ikutan kayak tadi Ya, FOMO. ikut-ikut temen nih. Iya, kayak gitu. Anggota kalian kan sangat banyak sekali. Alhamdulillah Nah itu cara mengayominya gimana sih, kayak cara aman. Itu sih Kak, mungkin ini kan sudah mau sesi-sesi akhir ya. Harapannya aja sih, harapan dari collab berdua ini tuh apa? Harapan dari sisi Hima Farmasi aja dulu Pak. Dari collab hari ini, semoga ya harapannya ke depan kita bisa collab lagi ya, semoga. Jadi ada dampak keberlanjutannya tidak hanya hari ini, tapi mungkin lain kali misal kalian ada apa bisa lah hubungi Hima Farmasi. Kalau harapan dari Maraja gimana? Sama kak, supaya ini ya kerjasamanya masih Tetap bisa berjalan. berlanjut meskipun ya samanya kita udah demis nih. Nanti setelah itu podcast masih ada, masih berjalan, nggak berhenti di periode kita aja gitu. Kalau kita collab itu kan bisa meringankan beban ini antar divisi ini, jadi Benar. bisa meringankan, lebih ringan gitu. Lebih ringan, dan juga kalau collab itu lebih banyak apa ya, lingkupnya lebih luas aja, Betul. Karena Masih collab banyak ide juga. tidak berdiri sendiri gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke yang nonton gitu ya, biar lebih ngenalin gitu, Iya, ngenalin biar- tentang farmasi Maraja gitu. biar pada masuk organisasi atau UKM gitu. Mungkin bisa diucapin aja ke kamera ya Mama. Oke, mungkin dari saya sendiri selaku dari Himafar, untuk teman-teman yang nonton hari ini, jangan takut untuk gabung organisasi ataupun UKM, karena banyak banget benefit yang didapat, banyak banget ilmu pastinya ya. Kalau dibandingkan mahasiswa biasa, mahasiswa yang hanya kuliah terus pulang tidak dapat apa-apa, kalau organisasi mah kalian bisa lebih dekat dengan atasan lah. Ya kan, dekan, kaprodi, kemahasiswaan udah hafal sama kalian, pokoknya enak banget. Kalau ada event-event apapun pasti langsung tahu di awal gitu, enaknya itu. Jadi bestie ya. Iya, bestie. Pasti. Kalau dari Mbak Latifah, Oke, harapannya untuk teman-teman yang mungkin ya yang belum ikut organisasi, sama supaya kita bisa kenal tentang Himafar sama Maraja, kepoin aja IG-nya apa kak IG-nya Himafar? Himafar Unggul. Himafar Unku sama Maraja Unku. Itu sama, jangan lupa tetap ikut organisasi. Soalnya organisasi itu penting banget benar. buat ngasah ini ya, kayak skill kita, soft skill kita gitu. Awalnya kita nggak tahu nih mau kayak suka apa, mau apa. Kita ikut organisasi ini, oh ternyata aku suka kamera nih, suka megang kamera, akhirnya masuk ke PDD, terus bisa masuk ke UKM Maraja gitu. udah 30 menit. Udah 30 menit. Berarti aku Wow. Lanjut ya. closing ya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, mungkin setelah ini bisa. Ya mungkin gitu aja podcast dari kami. Tetap di Kata Kabar Kita di episode selanjutnya. Bye bye, jangan lupa di like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian ya.